Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyus salihin. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul anbiya'i wal mursalin, wa afdalu khalqillahi ajma'in. Salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan sehat kita ini memberi manfaat, semakin bertambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita tujukan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak lupa Al-Fakir Khatib pada kesempatan kali ini, mari kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan terus takwa, jalankan semua yang Allah perintahkan, jauhi semua yang Allah larang, dengan niat tentunya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah Subhanahu wa taala, saya coba mengambil tema menjadi orang yang baik. Kita masih ingat pesan Khalifah Umar bin Khattab. Beliau pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kita masih di dunia, hisab diri kita. Apakah kebaikan kita lebih banyak atau kejahatannya lebih banyak? Dan kita masih ingat pesan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Kun indallah khairun nas." Kata beliau, jadilah manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kun indan nafsi syarran nas. Jadilah manusia yang paling jelek di pandangan diri sendiri. Serba kekurangan kalau kita yang menilai. Lantas kata beliau, wa kun indan nas rajulan minan nas. Jadilah manusia biasa di hadapan manusia lain. Tidak lebih mulia, biasa.
padahal amalnya banyak. Seorang yang dermawan tapi sesama orang miskin, dia biasa saja hidupnya, nggak merasa dirinya mulia. Ini pesan Ali bin Abi Thalib. Kalau kita perhatikan, ada 3 pesan beliau yang harus kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah, kata beliau, kita diharapkan meningkatkan ketakwaan kita, amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jalankan apa yang Allah perintahkan. Sekuat mungkin jauhi apa yang Allah larang. Agar apa? Agar kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan Ali bin Abi Thalib, kita harus merasa kurang, merasa jelek, kurang atas amal kebaikannya yang kita lakukan, dan terus merasa diri jelek. Hal ini bukan berarti kita merendahkan diri kita, agar kita, kata beliau, jauh dari sifat ujub, sombong, ria, pamer, dan sum'ah, ingin dipuji orang, sodakoh kalau gak dilihat orang, gak dipuji orang, kurang enak. Artinya apa? Biar menjauhkan sifat-sifatnya seperti itu. Yang ketiga yang bisa kita ambil adalah, kita harus menundukkan diri di hadapan orang lain, dengan tidak merasa lebih baik, tidak merasa diri paling mulia di hadapan orang. Para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingat juga pesan Syekh Qadir Al-Jailani. Ada 3 pesan beliau. Yang pertama, kata beliau, jika kita melihat orang lain, hendaknya kita memandangnya bahwa dia memiliki kelebihan dari kita sendiri. Mungkin dia lebih bertakwa, lebih banyak amal kebaikannya, lebih banyak amal kesolehannya dibanding kita, lebih tinggi derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pesan Abdul Qadir Al-Jailani, jika kita melihat anak kecil yang di bawah umur kita, jangan kita merasa lebih baik darinya. Beliau menyarankan, katakanlah, mungkin dia dosanya lebih sedikit daripada diri kita, karena umurnya lebih sedikit dari. Sebaliknya, jika kita melihat orang yang lebih tua, kata beliau, hendaknya kita melihat dia lebih baik daripada kita. Dia sudah banyak berbuat kebaikan, berbuat kesolehan. Mungkin dia di hadapan Allah mulia dibanding kita. Dan ketiga, kata beliau, pesan beliau, jika kita melihat orang alim, orang yang mempunyai ilmu, memiliki ilmu, kita diperintahkan untuk mengatakan, hendaknya kita menilai dia memiliki cara yang baik dan benar dalam mengamalkan pengetahuannya. Sebaliknya, kita mungkin berbuat ada kesalahan. Begitupun kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ketika kita melihat orang bodoh, hendaknya kita katakan mungkin dia berbuat dosa, berbuat salah karena ketidaktahunya. Namun kita berbuat
kesalahan, dosa dengan kita yang mengerti. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas, orang yang pintar, kata beliau, orang yang selalu mengevaluasi dirinya, dan selalu mempersiapkan bekal untuk sesudah kematiannya. Lantas kata Rasulullah SAW, wal ajizu man adba'a nafsahu bawaha. Orang yang lemah, kata beliau, orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, berangan-angan kepada Allah, seandainya jikalau. Kata Rasulullah, orang seperti ini lemah. Hadis riwayat Ahmad. Dan kita ingat dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala, Ali Imran 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimul dhillatu aina ma sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali orang yang berpegang teguh pada tali agamanya Allah Subhanahu wa taala dan tali perjanjian dengan manusia. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ba'u bi ghadabin minallah. Kembali dia dalam kehinaan. Waduribat alaihimul maskanah. Mereka kembali mendapat keburukan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diliputi kehinaan. Kenapa sebabnya? Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, tidak mau patuh pada perintah-perintah Allah, melanggar semua yang Allah perintahkan, tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah, yang dilarang oleh Allah dikerjakan. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq, membunuh nabinya tanpa hak. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka itu asaw wa kanu ya'tadun, durhaka dan melampaui batas. Para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya dalam bergaul harus dua, hablum minan nas dan hablum minallah dan hablum minan nas, harus imbang. Hablum minallah dalam pengertian syariah, sebagaimana kami kutip dari tafsir At-Tabari, Al-Bahawi dan tafsir Ibnu Katsir, mengatakan bahwa hablum minallah adalah masuk Islam, masuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah jaminan keselamatan bagi kita. Kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kewajiban melakukan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah? Mentauhidkannya.
menjalankan semua yang Allah perintahkan, beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas, ridho, bergembira, melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Sambut azan, panggilan sholat, maaf. Ketika ada orang, ada panggilan sholat, maaf, merasa terganggu, imannya dipertanyakan. Apa iya dia orang beriman? Maaf, kita tambah sholat-sholat sunnahnya, qobliyahnya, ba'diyahnya, sholat duha sampai tahajudnya. Kita tadarus Al-Quran, baca istighfar, sholawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta diampuni semua dosa-dosa kita. Itu bentuk hablum minallah. Yang kedua, hablum minan nas. Artinya apa? Kita makhluk sosial. Ada enggak orang yang meninggal di kubur sendiri? Kita makhluk sosial, butuh orang lain, perlu bantuan, kerjasama orang lain. Dan kami tutup dengan satu ayat Al-Quran, An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'budullah wa la tusriku bihi syai'a. Sembahlah Allah wa la tusriku bihi syai'a. Jangan menyekutukannya. Hablum minallah. Kedepankan. Lanjut dalam ayat ini, An-Nisa 36, wa bil walidaini ihsana. Hablum minan nas. Sama orang tua ihsana, berbuat kebaikan. Bersyukurlah mereka yang masih punya orang tua. Itu kesempatan. Allah sebutkan pertama setelah hablum minallah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain. Yang disebut pertama adalah walidain. Hablum minan nas, walidain dulu, orang tua kita. Ihsana, baru yang lain. Wa bidzil qurba, sanak saudara, karib kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, santunilah. Setelah orang tua, wal masakin, orang-orang miskin, bantu yang mampu. Wal jari dzil qurba, tetangga dekat. Penting itu tetangga dekat. Jangan sampai musuh-musuhan. Subhanallah. Kita ada sesuatu yang pertama datang adalah tetangga dekat kita. Jaga hubungannya. Wal jari junubi, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jabi, teman sejawat, teman karib, teman kerja. Wabnis sabil, ibnu sabil, wa ma malakat aimanukum, dan budak yang kalian miliki. Allah menyatakan, innallah, sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak suka, tidak senang, tidak demen kepada siapa? Mangkana mukhtalan fakhuro, mukhtalan, sombong, angkuh, maaf, sudah sombong, angkuh, fakhuro, membangga-banggakan diri. Para jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat di atas menyatakan bahwa hablum minallah harus imbang dengan hablum minan nas. Jangan sampai timpang. Hablum minallahnya bagus, tapi saya hablum minan nas tidak bagus, ini timpang. Begitupun sebaliknya, hablum minan nasnya bagus, namun hablum minallah jelek. Timpang, harus imbang.
hablum minallah dan hablum minan nas adalah bagaikan dua sisi mata uang, tidak bisa terpisahkan. Ketika orang hablum minan nasnya baik, hablum minallahnya baik, itu akan memberi efek hablum minan nas akan baik. Itulah kepribadian seorang mukmin sejati. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah imbang, hablum minallahnya baik, bagus, begitupun hablum minan nasnya juga baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.